pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wajah Sore. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meletus pada Rabu dini hari. Petugas pengamatan Gunung Api Ile Lewotolok mengatakan Bandara Franseda Maumere kembali ditutup sementara. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah membuka peluang untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN pada tahun 2026 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemirsa, inilah Wajah Sore selengkapnya. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meletus pada Rabu dini hari. Petugas pengamatan Gunung Api Ile Lewotolok, Yosef Suyanto mengatakan Bandara Franseda Maumere kembali ditutup hingga Kamis 16 Oktober, imbas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Oh my God. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meletus pada Rabu dini hari. Sejak Selasa malam hingga Rabu 15 Oktober pagi, Gunung Lewotobi laki-laki kembali mengalami eksplosif sebanyak 2 kali letusan. Data Badan Geologi Pos Pengamatan merekam letusan eksplosif setinggi 10 km terjadi pada dini hari. Kemudian pada pukul 9:21 waktu Indonesia Tengah, Gunung Lewotobi laki-laki kembali meletus setinggi 8.000 meter. Gunung Lewotobi laki-laki melontarkan material lava disertai kerikil kecil ke arah barat dan barat laut. Akibat 2 kali letusan eksplosif ini, 10 desa di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika dihujani abu dan batu kerikil. Selain itu, sebanyak 7.930 jiwa warga masih mengungsi di pengungsian terpusat Desa Konga. Saat ini, Badan Geologi pun meningkatkan status Gunung Lewotobi laki-laki dari level siaga ke level awas dengan rekomendasi melarang aktivitas warga sejauh 7 km dari pusat erupsi. Petugas pengamatan Gunung Api Ile Lewotok, Yosef Suyanto mengatakan Bandara Franseda Maumere kembali ditutup hingga Kamis 16 Oktober imbas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Yosef mengimbau warga sekitar Gunung Lewotobi laki-laki untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 km. Kemudian sektoral barat daya, utara, timur laut sejauh 7 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Menteri Pertanian Amran Sulaiman merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional. Ia mengatakan keputusan itu diambil karena fungsi dan tugas Bappenas memiliki keterkaitan dengan Kementan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Pertanian Amran Sulaiman merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas menggantikan Arief Prasetyo Adi. Prasetyo mengatakan keputusan itu diambil karena fungsi dan tugas Bappenas selama ini memiliki keterikatan erat dengan Kementan.
Hal itu disampaikan Prasetyo di kediaman Presiden Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta pada Minggu 12 Oktober. Prasetyo menyebut koordinasi antara Bappenas dan Kementan selama ini berjalan selaras, sehingga penunjukan Amran Sulaiman dinilai sebagai langkah efisien untuk memperkuat tata kelola pangan nasional. Sebelumnya, Presiden Prabowo memberhentikan Arief Prasetyo Adi dari jabatannya sebagai Kepala Bappenas. Presiden Prabowo lalu mengangkat Amran sebagai Kepala Bappenas. Keputusan itu mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni 9 Oktober 2025. Pemerintah tengah merencanakan untuk membangun ulang bangunan Pondok Pesantren Al-Qausini yang roboh menggunakan APBN. Menko PMK Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai bahwa ponpes yang telah berdiri selama ratusan tahun itu pantas dibantu oleh negara. Pemerintah tengah merencanakan untuk membangun ulang bangunan pondok pesantren atau Ponpes Al-Qausini yang roboh pada 29 September 2025 menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai bahwa ponpes yang telah berdiri selama ratusan tahun itu pantas dibantu oleh negara. Cak Imin mengatakan revitalisasi ponpes itu mendesak dilakukan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan. Apalagi jumlah santri tersebut berjumlah ribuan, sehingga tak bisa dibiarkan belajar di tenda. Adapun rencana pembangunan ulang ponpes memakai kas negara itu mendulang kritik dari DPR. Sejumlah legislator meminta pemerintah untuk mengusut terlebih dahulu dugaan kelalaian sebagai penyebab ambruknya bangunan ponpes yang mengakibatkan tewasnya 67 orang. Mereka ingin agar pemerintah mengkaji ulang rencana revitalisasi tersebut. Menanggapi hal itu, Cak Imin mempertanyakan apa solusi yang bisa diberikan oleh DPR yang mengkritik rencana pemerintah. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa hanya tinggal diam melihat kondisi ponpes. Ia menekankan proses investigasi soal ambruknya ponpes Al-Qausini di Sidoarjo, Jawa Timur bisa terus berjalan. Namun, pemerintah harus melakukannya sekarang untuk memberikan rasa aman kepada penyelenggara pesantren sekaligus para santri yang sedang menjalankan pendidikan.
Bahkan Cak Imin menegaskan bahwa selama ini pesantren merupakan lembaga pendidikan yang jarang tersentuh oleh bantuan anggaran negara. Ia meyakini bangunan Ponpes Al-Khozini pantas menggunakan APBN. Hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan berapa banyak anggaran yang akan digelontorkan untuk revitalisasi Ponpes Al-Khozini. Sementara anggaran itu akan diambil dari pagu Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin memimpin penandatanganan kesepakatan tentang infrastruktur Ponpes bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Kita memahami bahwa pesantren selama ini sangat menjaga independensinya, sehingga kita ingin terus melakukan koordinasi agar pesantren mau beradaptasi untuk menanggulangi ancaman-ancaman rawan dari segi bangunan fisik. Atas perintah Pak Presiden itu saya akan terus mengambil langkah-langkah cepat, terutama memprioritaskan kepada pesantren-pesantren yang memang benar-benar sangat rawan untuk segera kita tangani. Saya beserta Pak Menteri Agama akan terus bekerja dalam hari-hari ini secepat-cepatnya. Kami melakukan pendataan terutama yang tua dan rawan untuk kita ambil langkah-langkah penanganan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Ini perintah Presiden, maka kita harus carikan anggaran untuk pesantren-pesantren yang rawan itu, terutama yang sangat rawan, segera ditangani pembangunannya atau renovasinya. Berapa jumlahnya ini ada ongoing proses untuk lagi didata. Partai Solidaritas Indonesia secara terang-terangan menantikan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk bergabung menjadi kader resmi partai. Harapan itu disampaikan oleh Ketua DPP PSI Bidang Politik Bestari Barus. Ia menegaskan bahwa partainya telah menempatkan Jokowi pada posisi terhormat. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI secara terang-terangan menantikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi untuk bergabung menjadi kader resmi partai. Harapan itu disampaikan oleh Ketua DPP PSI Bidang Politik Bestari Barus menegaskan bahwa partainya telah menempatkan Jokowi pada posisi terhormat. Oleh karena itu Bestari sangat berharap Jokowi pada waktunya berkenan menjadi bagian resmi dari PSI. Ia menilai peluang bergabungnya ex-gubernur Jakarta itu ke PSI masih sangat terbuka lebar. Namun, Bestari menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada Jokowi. Apalagi saat ini muncul spekulasi mengenai sosok istimewa di internal PSI. Sosok yang dimaksud tersebut adalah Bapak J yang disebut sudah menjadi Ketua Dewan Pembina PSI. Menurut Bestari, identitas Bapak J nantinya akan segera diungkap langsung oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep.
Ia menegaskan bahwa pengumuman sosok istimewa tersebut diserahkan kepada Kaesang sebagai wujud penghormatan pada mekanisme internal partai. Meskipun harus manut, Besari secara pribadi berharap Bapak J itu memang adalah Jokowi. Ia juga memastikan bahwa nama yang akan diumumkan nantinya bukan sekedar inisial. Nama yang diumumkan akan berbentuk nama lengkap sebagaimana struktur kepengurusan partai. Sementara itu, mantan Presiden Jokowi sendiri tidak menampik dan tidak mengiyakan juga ketika ditanya soal sosok Bapak J. Ia mengatakan sebaiknya soal sosok Bapak J ditanyakan langsung ke PSI. Meski tidak memberikan jawaban, Jokowi mengaku memberi dukungan penuh untuk partai pimpinan, sekaligus putra bungsunya Kaesang Pangarep. Di sisi lain, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sendiri menyebut bahwa sosok J memiliki latar belakang sebagai politisi dan pengusaha. Ia mengatakan bahwa pengumuman akan dilakukan setelah pelantikan tambahan Wakil Ketua Umum. Lantas, apakah benar sosok Bapak J adalah Jokowi yang menjadi Dewan Pembina PSI? Pos Dewan Pembina akan segera diumumkan, segera. Insya Allah dalam waktu 1 bulan ini full komplit dari Dewan Pembina, DPP maupun Dewan Pakar, semuanya nanti akan kami umumkan dalam waktu kurang dari 1 bulan ini. Tapi posisi Pak Jokowi sendiri sebenarnya sudah otomatis masuk anggota atau bagaimana sih Mas? Nanti dilihat aja, kalau enggak nanti kurang penasaran. Ada ketua atau inisial nggak sih yang jadi tokoh? J, K atau A gitu. Nggak masuk. Apa? Inisial Mas. J ya Mas. Sementara ya, inisial sementara yang berinisial J sudah berkenan untuk jadi ketua Dewan Pembina. J ya Mas. J. Hah? J. Pemerintah membuka peluang untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN pada tahun 2026 mendatang. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyebut langkah itu sedang dipertimbangkan untuk mendorong daya beli masyarakat. Pemerintah membuka peluang untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN pada tahun 2026 mendatang. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, menyebut langkah itu sedang dipertimbangkan untuk mendorong daya beli masyarakat. Namun, Purbaya menegaskan bahwa keputusan final akan diambil secara hati-hati dengan memperhitungkan kondisi penerimaan negara hingga akhir tahun ini. Menurutnya, jika ruang fiskal memungkinkan, pemerintah bisa saja menurunkan tarif PPN sebagai stimulus konsumsi masyarakat. Adapun tarif PPN di Indonesia mengalami kenaikan
dari 10% menjadi 11% per 1 April 2022, sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sesuai BLI tersebut, tarif PPN semestinya naik menjadi 12% pada awal 2025. Namun, Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa tarif 12% hanya akan diberlakukan pada barang-barang mewah atau yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Barang dan jasa mewah yang dikenakan tarif PPN 12% itu telah diatur. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang pengenaan pajak penjualan atas barang mewah. Sejumlah barang atau jasa mewah yang dimaksud mencakup hunian mewah, seperti rumah, apartemen, townhouse dengan harga jual 30 miliar rupiah atau lebih. Selain itu, balon udara, pesawat udara tanpa sistem tenaga penggerak, peluru senjata api dan senjata api lainnya. Kecuali untuk keperluan negara juga masuk kategori yang dikenakan PPN 12%. Aksi anggota DPRD Gorontalo Utara Deninda Khairunisa viral usai dirinya terekam seolah mencibir massa aksi saat unjuk rasa di depan kantor DPRD. Meski menuai kecaman, Deninda membantah tudingan tersebut dan menyebut ekspresinya merupakan respon spontan kepada stafnya, bukan kepada para demonstran. Kasihan karyawan-karyawan di Gorontalo Utara yang ada digaji 600.000, 700.000. Kami minta segera dilakukan kajian dengan pihak keuangan untuk Aksi seorang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Deninda Khairunisa menjadi sorotan publik. bersama teman-teman KKRIDU, KKFI berjuang untuk P3K. Tidak memungut apa-apa olehnya. Dalam video beredar, Ketua Komisi 3 DPRD itu tampak berdiri di barisan depan bersama sejumlah anggota dewan lainnya. Saat masa aksi menyampaikan tuntutan di depan kantor DPRD Gorontalo Utara Senin 13 Oktober. Dalam video berdurasi beberapa detik itu, Deninda tampak menampilkan ekspresi senyum sinis dan memanyunkan bibir tepat saat salah satu orator tengah berpidato. Gestur ini dinilai warganet sebagai bentuk cibiran terhadap massa aksi dan dinilai tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik. Video tersebut viral di media sosial dan menuai kecaman dari warganet, yang menilai tindakan itu tidak menunjukkan sikap empati terhadap aspirasi warga.
Menanggapi viral video tersebut, Deninda Khairunnisa membantah tudingan bahwa dirinya mengejek atau meremehkan pengunjuk rasa. Ia menegaskan potongan video yang beredar tidak menggambarkan situasi sebenarnya. Menurutnya, gerakan kepala dan bibir yang terekam kamera merupakan respon spontan terhadap salah satu stafnya yang berada di belakang masa aksi, bukan kepada demonstran. Sama sekali niatku untuk mencibir. Kalaupun aku mau mencibir, itu udah dari awal aku turun, aku senyum terus, ada videonya kok. Malahan aku senang bertemu, aku bilang ada dari pertama kali itu aku ngomong kan aku ucapkan terima kasih, terus aku bilang bahkan aktivis yang saya cintai, aku ngomong dengan sangat baik, ada di pas aku ngomong itu ada semua kok videonya. Tapi dipelintir, aku jadi dihujat se-Indonesia gara-gara hal itu, bahkan sudah di luar daripada konteks. Tapi aku menerima, tapi kalaupun itu menurut teman-teman yang tidak tahu gimana kondisi saat itu dan menurut mereka itu salah, seakan-akan mencibir, aku dengan segala kerendahan hati tetap meminta maaf gitu. Karena nggak semua orang tahu kejadiannya dan nggak semua orang tahu bahwa oh si Dini ini lagi ngomong sama orang lain, lagi kayak ada komunikasi, tapi komunikasinya bukan dari secara bahasa gitu, nggak ngomong, tapi kayak dari raut ekspresi gitu, sebenarnya kayak gitu. Tapi aku kan nggak tahu ya, kalau misalnya aku mau klarifikasi di Instagram kayaknya aku capek banget, jadi makanya aku ya orang-orang harus tahu, harus lihat ekspresi aku saat ini. Ya Allah, nggak ada sama sekali aku mencibir. Dan untuk apa aku mencibir? Aku aja berdiri kemarin di situ untuk rakyat kok. Ngapain aku mencibir? Aku dukung aktivis, silakan kalian mau datang, mau dengan aku hadir di situ, itu aku memberikan ruang untuk semua masyarakat tanpa memandang bulu kalian semua diterima di DPR ini. Berarti itu ekspresi, bukan merespon masa aksi, bukan masa aksi. Malah aku senyum terus, bahkan dari awal aku orasi, mereka orasi, aku senyum terus kayak senyum gini. Aku nggak tahu juga maksudnya kenapa sampai disalahartikan begitu. Mungkin karena pas saat itu juga sementara berlangsung ya orasi itu, tapi aku menunjukkan ada di belakang situ, dan nanti diwawancara aja deh gitu karyawanku, orangku, mereka ada di belakang situ, di belakang mobil, terus dia menunjukkan kayak maksudnya orang ada di sini begitu untuk inilah. Jadi makanya aku berekspresi kayak. Deninda juga menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas kegaduhan yang terjadi, meski menilai tidak ada niat untuk mencibir pihak manapun. Ia berharap polemik di tengah masyarakat segera mereda sehingga perhatian dapat kembali difokuskan pada aspirasi dan kepentingan masyarakat Gorontalo Utara. Sejumlah benda dinasti dan bersejarah di Museum Cakraningrat yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan dilaporkan hilang dicuri. Barang-barang yang hilang diantaranya 3 piring kuno dari era dinasti Ming serta bilah gamelan bertuliskan Cakraningrat tahun 1870. Beberapa orang sesepuh Laskar Cakraningrat mendatangi Museum Cakraningrat yang dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Bangkalan, untuk mempertanyakan benda-benda sejarah dan peninggalan dinasti yang hilang dicuri orang. Museum yang biasanya menjadi destinasi utama wisata sejarah di Bangkalan, terutama bagi kalangan pelajar, menyimpan ribuan benda bernilai historis tinggi yang merupakan peninggalan Kerajaan Madura Barat yang kini dikenal dengan sebutan Bangkalan. Mulai dari berbagai instrumen musik milik keraton hingga peralatan militer disimpan di tempat ini. Namun sayangnya, sebagian benda bersejarah tersebut kini raib. Berdasarkan data pihak pengelola museum, setidaknya ada 40 benda yang hilang dicuri. Benda-benda yang hilang terdiri atas piring porselen asal Tiongkok yang berusia hampir 200 tahun, 2 perangkat gamelan, dan sebuah lonceng kuno yang dulunya digunakan sebagai tanda alarm di lingkungan keraton. Pencurian ini dianggap sebagai kejadian fatal bagi keberlangsungan nilai budaya dan identitas bangsa.
Terlebih, artefak-artefak yang dicuri merupakan barang-barang bersejarah pilihan, seperti 3 piring kuno era dinasti Ming dan bilahan gamelan bertuliskan Cakraningrat tahun 1870. Terjadi pencurian yang sangat fatal bagi kelangsungan dari sebuah nilai budaya dan identitas bangsa. Pada saat sekarang ini kita sudah kehilangan beberapa bilahan dari kelenengan. Ada 3 piring yang dinasti Ming, dan juga nilai-nilai tersebut yang diambil adalah nilai yang sangat tinggi. Jadi kalau dihitung dengan rupiah itu sudah harganya miliaran. Tetapi kalau dilihat dari nilai satu barang benda, kalau dijual keluar ini tidak ada artinya. Tetapi yang dicuri ini adalah hal-hal yang sudah terpilih. Jadi yang disebut dengan terpilih, piring kuno dinasti Ming, namanya dinasti Ming, ini diambil cuma 3. Termasuk wilahan dari gamelan, ini adalah gamelan yang tahunnya sudah cukup lama, jadi 1870. Di situ ada tertulis Cakraningrat 1870. Jadi kalau melihat nilai dari sejarah itu sangat berarti sebagai jendela masa lalu dari masa peradaban yang ada di Madura ini, khususnya Bangkalan. Kerajaan Madura Barat itu adalah di Bangkalan. Dengan kondisi itu mari kita, khususnya masyarakat, untuk saling menjaga, merawat kelestarian budaya, khususnya yang ada ini mari kita tingkatkan, termasuk juga pengamanan terhadap museum yang ada ini. Menanggapi kejadian ini, pihak pengelola museum telah melaporkannya ke Mapolres Bangkalan. Setelah laporan diterima, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan kini tengah melakukan penyelidikan. Di sini ada Senin sampai Jumat itu ada tiket. Tiket itu kita kerjakan dari pagi sampai sore karena memang di situ kita bertugas. Di Jumat, Sabtu sama Minggu memang kita hari libur, di situ tiket tidak ada. Untuk fasilitas memang di sini kami tidak, sementara waktu memang CCTV belum ada, tapi tahun ini rencananya akan kami. Jadi ya tidak ada kerusakan di pintu depan belakang, aksesnya aman. Kemudian mungkin jendela samping itu ada geser, ada yang terbuka. Sementara itu, pihak pengelola museum telah menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada kepolisian. Mereka juga tidak menutup kemungkinan adanya dugaan keterlibatan orang dalam kasus pencurian benda bersejarah tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.